Iya 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 iya, bertemu lagi ya. Oke, di video kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang rokok. Ada rokokmu kah? Iya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kita teka-teki dulu. Masuk. Oke, teka-tekinya adalah kenapa film Annabelle dibuat di Amerika Serikat. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Go. Iya, waktunya habis. Karena kalau dibuat di Arab namanya Ana ente. Iya 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 iya. Lucu kagak lucu bodo amat. Wal. Ada rokokmu kah? Ikam bang, ada rokok lagi kam? Itu sudah pertanyaan yang sering aku dengar waktu SMA. Ya aku jawab aja. Ada. Sisa setengah batang. Kalau mau join. Niatnya supaya dia nggak ngisap. Ternyata dia mau. Kampret nggak? Kampret sama cebong. Ya udah. Akhirnya saya berokok pas nyalakan aja. Sisanya aku kasihkan. Karena aku tahu aku bukan homo. Kalian yang pada join rokok itu homo. Itu jelas, itu cuma secara tidak langsung. Kalian ingat itu. Kalian tuh jangan taunya isap-isap aja, tapi tidak tahu sejarahnya. Ya sudah, sini saya ceritakan. Semua berawal dari Christopher Columbus. Ia ditawari daun tembakau kering sebagai hadiah dari Indian Amerika yang ia temui pada tahun 1492. Segera setelah itu, mereka membawa tembakau kembali ke Eropa dan tanaman itu ditanam di seluruh Eropa. Salah satu alasan utama meningkatnya popularitas tembakau di Eropa itu adalah karena sifat penyembuhannya. Orang Eropa percaya bahwa tembakau dapat menyembuhkan hampir semua hal, dari bau mulut hingga kanker. Bu, itu angker bu, itu angker. Yang saya maksud ini kanker, penyakit. Beberapa dekade kemudian, ada seorang dokter Spanyol bernama Nicolas Monardes menulis sebuah buku tentang sejarah tanaman obat dunia baru. Dalam hal ini, ia mengklaim bahwa tembakau dapat menyembuhkan 36 masalah kesehatan. Apa kalian percaya? Saya percaya. Iya iyalah kamu percaya. Kamu loh sales rokok. Selama tahun 1600-an, tembakau sangat populer sehingga sering digunakan sebagai uang. Jadi kalau mau beli apa-apa itu, tinggal tukaran sama tembakau yang kalian miliki. Kalian mau beli pendeng prosop, tinggal kalian tukaran sama tembakau. Karena banyak orang yang meminati tembakau, akhirnya pada tahun 1760, seorang bernama Pierre Lorillard mendirikan perusahaan di New York City untuk memproses tembakau. Hari ini, P. Lorillard adalah perusahaan tembakau tertua di Amerika Serikat. Di sisi lain, rokok di Amerika Serikat terutama dibuat dari sisa yang tersisa setelah produksi produk tembakau lainnya, terutama tembakau kunyah. Mengunyah tembakau menjadi cukup populer saat itu, terutama para kaum koboi dari barat Amerika. Koboi, ya dari Amerika bukan dari Sumenep ya. Dan selama Perang Revolusi Amerika 1776, tembakau membantu membiayai revolusi dengan berfungsi sebagai jaminan pinjaman yang dipinjam orang Amerika dari Prancis. Ayo kita lari lebih jauh lagi. Pada tahun 1900-an, rokok menjadi produk tembakau utama yang dibuat dan dijual. Bahkan 3,5 miliar rokok yang telah terjual dan 6 miliar cerutu. Itu batang semua itu. Perusahaan Philip Morris melihat peluang ini, maka pada tahun 1902, Philip Morris mendirikan kantor pusat di New York untuk memasarkan rokoknya, termasuk merek Marlboro yang sekarang terkenal. Seiring dengan popularitas rokok, menyemangatimu. Sini saya kok susang. Menyemangatimu. Bunda Ella menyengamani.
Bagaimanapun juga, tetap ada kampanye anti tembakau, dengan beberapa negara mengusulkan larangan rokok terhadap tembakau. Larangan total terhadap tembakau. Salah baca saya. Namun permintaan akan rokok meningkat, dan pada tahun 1913 R.J. Reynolds mulai memasarkan merek rokok bernama Camel. Ya. Penggunaan rokok meledak. Bahkan orang yang merokok itu meledak. Rokok meledak. Bunda Ella menyamangit. Maksud saya, bahkan banyak orang yang merokok. Ya, maksud saya itu. Bahkan banyak orang yang merokok selama Perang Dunia Pertama, di mana rokok disebut asap prajurit. Dan pada tahun 1923, Camel menguasai 45% pasar Amerika Serikat. Untuk mengatasi hal ini, American Tobacco Company, pembuat merek Lucky Strike, mulai memasarkan rokoknya kepada wanita-wanita dan meraih 38% dari pasar Amerika Serikat. Tingkat merokok di kalangan remaja perempuan ini meningkat selama tahun ke tahun antara 1925 hingga 1935. Karena dilihatnya peluang nih, ini American Tobacco Company ini melihat peluang. Maka pada tahun 1939 American Tobacco Company memperkenalkan merek baru. Ya, rokok merek baru. Rokok yang kalian selalu beli pada tahun 2005 hingga 2010 mungkin. Dia bernama Pall Mall. Kalian pasti ingat Pall Mall. Ya, 5.020 batang. Berokok pakai motor di jalan, 2 kali isap habis. Itu Pall Mall. Kalian ingat itu. Dan di tahun 1950-an semakin banyak bukti muncul bahwa merokok dikaitkan dengan kanker paru-paru. Meskipun industri tembakau menyangkal bahaya kesehatan seperti itu, mereka mempromosikan produk-produk baru yang lebih aman, seperti yang memiliki tar lebih rendah lah, dan rokok yang ada saringannya. Walaupun demikian, tapi di tahun 1960-an banyak bahaya kesehatan dari merokok yang dilaporkan. Laporan Surgeon General atau Badan Kesehatan Amerika tentang merokok dan kesehatan keluar. Laporan ini membantu memungkinkan pemerintah untuk mengatur iklan dan penjualan rokok. Oleh sebab itu, di tahun 1966, peringatan kesehatan pada bungkus rokok mulai bermunculan. 13 tahun kemudian, ahli bedah umum melaporkan konsekuensi kesehatan dari merokok untuk wanita. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah wanita yang mengambil kebiasaan buruk itu, yaitu merokok. Selama tahun 80-an ada banyak tuntutan hukum yang diajukan terhadap industri tembakau karena efek berbahaya dari produk-produknya. Mereka menjadi salah secara politis dengan lebih banyak tempat umum melarang merokok. Surgeon General melaporkan bahwa merokok pasif dapat menyebabkan kanker paru-paru dan merokok di tempat umum dibatasi, terutama di tempat kerja. Bahkan pada tahun 1985, kanker paru-paru menjadi pembunuh wanita nomor 1, mengalahkan kanker payudara. Kanker itu angker lagi. Sudah angkernya. Selama tahun 80-an dan 90-an, bahkan hingga sekarang, industri tembakau dunia telah memasarkan banyak produk-produknya, khususnya negara-negara berkembang di Asia. Mayoritas rokok dianggap sebagai kebutuhan nomor 1 yang paling berharga dari produk apapun itu. Dalam beberapa tahun terakhir, ada bukti yang berkembang bahwa industri tembakau telah mengetahui bahwa selama ini bahwa rokok itu berbahaya, tetapi terus memasarkan dan menjualnya. Ada juga bukti bahwa mereka tahu bahwa nikotin membuat ketagihan dan mengeksploitasi pengetahuan tersembunyi ini untuk membuat jutaan orang terpikat pada kebiasaan berbahaya ini. Ya, berapa kali saya nyebutkan bahwa. So, kalian yang berokok, ayo berhenti berokok. Jangan, kurang-kurangilah berokok itu. Kalau bisa, kalian berhenti 100% merokok. Karena rokok yang kamu isap itu bukan punyamu, tapi punya temanmu. Kasihan temanmu. Thanks for watching.